Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan Dr. Bambang Darwono, ahli bedah tulang, ortopedi, yang akan berbagi pengalaman tentang hidup sehat bersama kehadiran patogen. Nah, ini nanti patogennya tentu akan dijelaskan sama Dr. Darwono ya. Ini menarik nih karena selama ini memang banyak sekali berita yang yang berseliweran di media massa gitu ya. Ada yang betul-betul berita yang memang bermanfaat buat kita semua di masa pandemi, tapi ada juga berita hoax, ada juga berita-berita yang membuat kita ketakutan nih dok. Jadi Pak Yusuf nih kita ketakutan gitu ya karena beritanya itu serem-serem gitu tentang patogen ini gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu, saya orang awam, tapi kalau patogen ini mungkin kita lihat ya ini kita harus hidup dengan patogen ini jasa trenik kali penyebab infeksi ya. Jadi bakteri, virus gitu ya, bahkan yang kita tidak pernah sadari adalah kutu, katanya kutunya sendiri yang di kasur itu sebetulnya itu juga bisa menyebabkan penyakit gitu ya, infeksi pada manusia ya. Jadi ini memang menarik nih. Kalau dalam masa pandemi ini memang kita harus mengenal betul gitu ya bagaimana perilaku virus gitu supaya kita sendiri sebagai manusia bisa beradaptasi gitu ya. Kita nggak bisa kapan nih selesainya pandemi gitu ya Pak Yusuf ya, bahkan kita mencoba meningkatkan imun gitu untuk melawan si musuh kecil tadi yang tidak terlihat oleh kasat mata gitu ya. Oleh sebab itu ini menarik sekali topiknya, kita Dr. Darwono akan berbagi sama kita hari ini, dan ini jangan sampai membuat kita ketakutan hidup dalam pandemi, tapi bagaimana kita mensenjatai supaya kita punya senjata bagi diri kita sendiri untuk menghadapi si musuh kecil tadi gitu ya. Sebelum kita kepada Pak Dr. Bambang Darwono, kita akan mendengarkan dulu pengantar dari Pak Yusuf Sutanto yang sebetulnya ketua kita semua di dalam Tai Chi sehat gitu ya. Jadi guru sifu kita, guru kita yang mengajarkan Tai Chi sehat setiap hari, setiap pagi gitu ya. Dan hari Minggu selalu diisi dengan webinar seperti ini. Dengan tidak panjang lebar lagi, silakan Pak Yusuf untuk memberikan pengantar sebelum kita nanti ke Pak Darwono. Ya, silakan Pak. Terima kasih Dr. Linda. Saya ingin memberikan sedikit pengantar ya, mengapa kita memilih Dr. Darwono sama Ibu Linda menjadi moderator. Ini kaitannya apa sih sebenarnya ya? Bisa apakah hanya ya hasil compot aja atau memang ada by design ya? Jadi begini, Dr. Darwono itu saya kenal, beliau ini sedang meneliti exosome itu. Ya, nah, exosome itu adalah, jadi ini kita sudah masuk ke dunia mikro ya toh. Jadi semua penyakit itu sebabnya dunia mikro, ada gonjang-ganjing di situ. Dan exosome ini adalah berperan seperti Gojek yang hubungan antara sel-sel itu. Jadi ini sudah masuk dalam dunia jasa klinik nih. Nah karena itu Pak Darwono sudah sedang mengadakan penelitian dan sudah disampaikan kepada Pak Jenderal Kasat waktu itu ada di webmi kita punya ini toh. Nah sekarang ini ada Dr. Linda Damarjanti. Nah, idenya adalah kita ini adalah konsepnya adalah harmoni agung di 4 samudra dan 5 benua itu semua orang bersaudara. Sebenarnya kita juga seharusnya bersaudara dengan semua patogen ini kan. Nah, karena kita berpendapat bahwa Sang Pencipta itu solid mengatasi ruang, waktu, dan maha kuasa, seharusnya dia ada di masa lalu dan ada di sekarang dan di masa yang akan datang, gitu. Karena itu yang menjadi masalah adalah penafsiran kita masing-masing sesuai dengan kacamata yang kita pakai. Nah karena itu seorang bijak zaman dulu
nama gunungnya tetap gunung yang sama, jalannya pun tak pernah berubah sepanjang masa. Sesungguhnya yang berubah adalah pikiranmu. Kalau begini kan semua harus diberi jalan untuk mengeluarkan pikiran supaya ratusan sungai atau jutaan sungai itu bergabung menjadi samudra kan, ya kan? Satu-satu jalan kalau berkelahi ya mati semua, ya kan? Nah karena itu kita punya greeting Tai Chi itu begitu, jari tangan kiri itu 4 itu samudra, tangan kanan itu 5 benua, di jempol begini, jempolnya dimasukin lalu di 4 samudra dan 5 benua kita semua bersaudara. Ya, inilah semua setiap kali latihan Tai Chi ditutup dengan ini, sehingga memang kita bisa ikut menyelesaikan perang dunia ya sekarang antara Rusia sama ini karena konsepnya begitu, dan juga bisa mengurus inilah gimana ini kok mutan terus muncul lagi ya. Apakah dia benar-benar liren sudah lerep atau memang dia nanti bisa outbreak lagi ya, kita nggak tahu semuanya karena kita harus makan harus ya, akhirnya status diturun menjadi endemik. Nah, karena itu kekuatan diserahkan pada kemampuan masing-masing orang untuk menjaga dirinya gitu. Nah inilah makanya kita ketemukan ini ya. Nah ini singkat karena itu kita punya Center for Study of Health, Emotion, Mind and Music ya. Dan itu bisa dilihat nanti kalau sudah keluar di websitenya kan. Nah makna logo tadi saya sudah ceritakan di sini. Nah ini komunitas Tai Chi ini kita setiap pagi berlatih jam 6 sampai 6.30, Senin sampai Sabtu, Minggu sedikit berolah pikir atau lalu body of knowledge, memperkuat seperti hari ini, dan setelah itu ya besok kita latihan lagi, dan semua ini tidak sebayar, gratis, semua orang boleh ikut ya. Dan saya juga ada YouTube kalau mau dicek di mana di gerakannya, dan ada paham interview tentang Tai Chi dan ada filosofinya toh. Nah ini acara yang bulan lalu ya toh kita sudah adakan 4 kali seminar ini ya. Ini sama dokter juga Julia Fatima ya toh Basing, lalu ada Profesor ahli akupunktur Profesor Abdurrahman Latif, dan ini kemarin Dokter Margareta Maramis ya toh. Nah saya itu penulis buku cukup banyak. Dan sebenarnya bukan tulisan saya sendiri, tapi saya yang memulung daripada pikiran dokter-dokter semua. Dan lalu saya baca-baca lagi, kok ini kok relevan benar dan sekarang ini. Nah karena itu saya adakan usaha ini supaya nanti bisa saya ungkapkan dalam slide-slide dan bisa dinikmati masyarakat, ya toh. Dan ternyata ini latar belakangnya integrasi barat dan timur itu, karena kedokteran juga ada western, ada tradisional toh. Sekarang tidak mau disebut tradisional tapi alternatif malah ya toh. Nah ini tentang visi baru dan lain-lain ini ya, semua Pancasila juga akhirnya juga karena kita harus hidup. Nah ini sekarang saya lagi data sedikit, abad ke-20 ini Perang Dunia 1 dan 2 korbannya 120 juta. Apakah akan terjadi Perang Dunia 3? Apakah kita bisa hidup dengan virus? Apakah kita bisa hidup dengan masa robotisasi nanti? Sehingga nggak tahu kapan bagaimana cari nafkahnya itu. Ini semua akan menjadi masalah besar itu. Nah, problem based and doctrine based learning itu. Nah, ini menjadi tua, sakit dan mati yang seharusnya alamiah. Kok semua stasinya itu harus dirawat di rumah, ada penderitaan gitu. Bahkan yang baru usia 50 tahun itu sudah diancam sama komorbid kan, ya masih muda kan 50 kan, gitu. Lalu jadi 50 itu sudah giginya pakai emas ya toh, jantungnya ada cincin ya toh, semua ya toh. Jadi ini semua belum selesai, udah ditambah lagi dengan 4 orang di dunia ini atau orang Indonesia, 1 lansia itu, gitu.
Kalau nanti pada demensia mati kita semua, karena anaknya bagaimana bisa hidup toh? Ya toh? Jadi dengan pikiran ini semua, lalu ya menimbulkan pertanyaan, apakah ada pesta Indonesia Emas? Indonesia Emas secara tertulis ada, karena menurut tanggal 100 tahun lahir kan NKRI. Tapi apa bisa terlaksana bila terjadi perang nuklir? Habis semua kan kita. Ya kan? Nah, apakah kita kalau peradaban dilumpuhkan oleh virus? Nah, kita kan sebenarnya killing us softly kan, pelan-pelan. Ya, mati dengan ventilator dan lain-lain. Nah, karena itu saatnya kita mengembangkan di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Ya. Nah, inilah, ini saya kasih tahu nih, semua nuklir satu kali habis yuk. Yuk mau pakai asuransi apa, kantor asuransinya juga nggak ada lagi. Ya, kantor pimpinan pusat agama juga hilang semua, universitas apa juga habis di jalan kental. Nah, ini lalu yang menjadi sentral di sini saya perhatikan. Ini dulu yang dikembangkan di Jepang itu bom atom kan, gede ini seluruhnya kan atom itu. Nah, sekarang yang dikembangkan kecil ini, nuklirnya doang, nukleusnya doang. Tapi dahsyatnya luar biasa. Dan ini relevan dengan konsep Tao Te Ching, kitab yang 2600 tahun lalu, yang mengatakan hanya barang yang terkecil dan terlunak yang bisa mengalahkan barang yang terbesar dan terkeras di dunia itu. Nah, tapi ini sekarang dibikin manusia jadi bom atom, bom nuklir, ya kan? Ya silakan ini. Nah, ini sekarang asal usul dan penyebaran patogen, ada yang seedborne, ada soilborne, air, udara, dan spora itu, perdagangan produk pertanian. Nah, ini human borne itu dibawa melalui hubungan manusia. Karena kunjungan singkat, tenaga kerja asing, belajar di luar negeri, turisme ya, mati semua. Kalau ini bawa itu semua aja. Jadi killing us softly itu udah membuat kacau pendapatan orang nggak bisa hidup lah, gitu. Menghadapi patogen ternyata barangnya itu kecilnya, ukurannya 80 nanometer itu. Jadi nanometer itu 1 nano itu kalau dikali dibagi 1000 dibagi 1 triliun itu. Ini ukuran jasa elektroniknya itu segini itu. Kalau 1 gram menjadi 1 kilo dikalikan ke atas kan menjadi apa kilo, menjadi mega dan lain-lain. Kalau turun menjadi yang kecil ke bawah dibagi 1000, ini barang ini 1, 2, 3, 4, 12 apa 12 nol itu. Jadi bayangkan 1 gram memang ada masker yang 10 tingkat juga, menurut saya nggak gampang itu bisa cegah ini kan, ya tak? Ya, mereka ada di situ atas kemauan langit dan bumi. Nah, ini penting ini, ya tak? Ini ada orang-orang zaman dulu yang sudah memikirkan bahwa kalau rumput aja di situ atas kemauan langit dan bumi, kita boleh menghabiskan mereka dengan herbisida, pestisida, membabi buta, karena pada akhirnya dia akan berbalik dan terjadi goncangan dan dia tidak bisa kita habiskan karena ukurannya itu yang habis itu bisa ukuran mikro, bisa tapi ketika sampai nano dan di bawahnya lagi masih ada septo, ya yang ukur 0,15 maka kita akan kacau. Ya. Nah, populasi dunia berdasarkan kontinen dan bahasa ini nanti bisa dilihat juga itu. Jadi ini ada kendala bahasa lagi kita kalau menemukan sesuatu tuh, ya mau digerakkan. Jadi ini kita menjadi masalah yang sulit. Nah, sedangkan ini, ini yang suka dibawa oleh Profesor Antoni Suwanto. Jadi seharusnya yang new normal, bukan new normal, back to ini kan, ya kan? Karena kita juga nyuci apa segala ya, masa sampai itu dikasih desinfektan semua, itu akhirnya kan menjadi kita bunuh diri juga kan, ya kan? Nah, inilah makanya saya tertarik pada Prof. Dr. Darwono ini yang ngurus ini, ya kan? Ngurus kecil-kecil ini kan, sosok. Nah, ini lagi satu, makanya melibatkan Dr. Linda Damayanti ini ironi sebuah perang itu. Prajurit yang bertempur tidak saling kenal.
pimpinan yang memutuskan perang sudah saling kenal, terutama saat resepsi diplomatik, bahkan sering cepika-cepiki. Gitu. Ketika prajurit itu ketemu di tempat beribadah, karena macam-macam kan agamanya bisa satu, mereka saling berpelukan, damai, dan memulaikan bercucuran air mata. Tapi setelah itu balik lagi ke pasukan masing-masing, tembak menembak. Ya, jadi di mana sih peradaban gitu begini? Nah, saya melihat karena minta dihargain kesetaraan negerinya, maka secara protokol diatur menurut abjad nama negara, bukan besar kecil wilayahnya, kaya atau miskin. Itu benar-benar keadilan, gitu, sama di depan hukum. Tapi itu menyebabkan egonya malah semakin besar, gitu. Saya pernah nganter satu delegasi meninjau tanaman jagung, itu aduh susah ngaturnya, banyak orang, satu suami istri diajak semua, lalu gimana kelas yang di depan tempatnya terbatas, yang ngatur siapa sudah bikin pusing lagi, ya. Apalagi ketika harus mengikuti dicek kepada imigrasi lagi toh. Nah ini sekarang makanya kita jadikan sebagai moderator ini Dr. Linda dan Yanti, dosen Departemen Sosiologi, karena setelah kita latihan tiap pagi tukar pikiran itu, ternyata belajar sosiologi ini akhirnya dengan bertaiji aja. Lalu saya lihat Pak, ini ada kaitan dengan psikologi, dengan psikiatri, ya tuh, dengan ekonomi. Jadi terjadilah hidden connection, bukan dalam satu disiplin transdisipliner, kotak baru lagi, tapi menjadi orang yang secara eager dari dalam sendiri ingin tahu. Nah itulah makanya Taiji punya gerakan itu mulai dari bayi sampai akhirnya kita sampai di 4 samudera dan 5 benua, semua orang bersaudara, gitu. Dan itu sebenarnya bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan di pertemuan Pak sore ini kita bisa melangkah lebih lanjut lagi. Amin. Ya. Oke. Saya rasa cukup sekian. Saya nggak mau lebih lagi karena lebih mau dengerin gimana nanti detail gitu. Dan ini saya pakai seragamnya Taiji juga, gitu. Di salah satu itu tentang tadi di 4 samudera dan 5 benua kita orang semua bersaudara. Gitu. Oke, Dr. Linda. It's time to host. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Bisa dikembalikan hostnya? Saya kembalikan ya. Mungkin sambil menunggu hostnya, saya bisa memperkenalkan dulu ya siapa sebetulnya pembicara sore ini nih. Menarik sekali saya baca CV-nya ya, pengalamannya juga. Jadi Pak Dr. Bambang Darwono, spesialis bedah ortopedi ini beliau adalah lektor kepala di Universitas Tarumanegara, di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, dan beliau juga sebetulnya kepala bagian bedah tulang ortopedi di Rumah Sakit Pluit ya Pak Darwono ya. Pluit Jakarta Utara dan Pluit Kelapa Gading. Nih menarik nih, head of bedah tulang ya, bagian bedah tulang. Dan beliau ini lulusan dari Universitas Unsila di Semarang, tapi mengambil spesialis bedah tulang ya, ortopedinya di Universitas Indonesia. Dan beliau ini tidak berhenti, terus mengambil doktornya di Universitas Gajah Mada. Jadi menyatukan berbagai universitas besar nih Pak Darwono ya. Selain itu juga Dr. Darwono ini juga mengambil banyak sekali kursus, pelatihan, studi lagi di berbagai negara. Saya lihat sampai banyak itunya ya Pak Darwono ya, ada di Jepang, ada di tempat-tempat tentu yang terkenal dengan ortopedinya, bedah tulangnya. Dan beliau juga menulis banyak buku. Jadi mulai dari textbook ortopedi sampai berbagai macam buku yang sudah beliau tulis, tulisannya beliau cukup banyak. Mungkin teman-teman kalau ingin mengenal lebih dalam dari Dr. Darwono bisa browsing kali ya. Jadi bisa kenal betul, dan kita betul-betul sangat beruntung sore ini bisa
mendengarkan Dr. Darwono ini berbagi tentang bagaimana sebetulnya hidup sehat di masa pandemi ini bersama patogen tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusuf. Itu renik yang kecil sekali, tidak terlihat dengan mata, bahkan mungkin juga nanti dengan mikroskop juga tidak terlihat. Tapi perilaku virus ini yang kecil itu tadi sebetulnya yang perlu kita pahami gitu. Kalau saya sebagai sosiolog yang tadi diperkenalkan oleh Pak, sangat beda nih ya, hard science sama soft science seperti yang saya pelajari yang diperkenalkan oleh Pak Yusuf tadi, bahwa kita manusia ini juga punya perilaku yang harus beradaptasi. Tapi kita bagaimana kita bisa mengerti kita berperilaku harus seperti apa, itu juga kita harus mengenal dulu musuh kita seperti apa gitu, sehingga kita bisa bersiasat gitu ya. Salah satunya yang diajarkan Pak Yusuf bersiasat ini, ayo Tai Chi gitu, biar kita sehat gitu ya, dan imunitas kita naik gitu, dan itu satu-satunya senjata yang kita bisa hidup berdamai dengan jasad renik tadi ya, patogen tadi. Kalau sudah ya Pak, dikembalikan. Sudah Bu Linda. Sudah ya, oke. Maaf teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir. Ini udah cukup lumayan ya, tapi nanti akan ditayangkan oleh Pak Aam di YouTube. Mungkin tanpa banyak panjang lebar lagi, saya berikan kepada Pak Dr. Bambang Darwono untuk sharing tentang patogen nih. Silakan Pak. Ini hebat nih, dokter bedah tulang tapi mendalami jasad renik. Pak Yusuf yang sudah introduction. Oke. Ya. Kami coba share screen dulu ya. Ya. Share screen. Bisa kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan, Dok. Oke. Sudah. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormatin. Terima kasih introduction-nya Dr. Linda Darmayanti. Jadi saya mendapat tugas untuk berdiskusi atau sharing mengenai hidup sehat bersama kehadiran patogen dalam perspektif exosome. Waktu saya belajar S3 dulu di UGM sama pembimbing saya dikatakan tidak ada ilmu yang benar. Yang dulu teorinya benar itu sekarang mungkin menjadi salah. Jadi selalu ada deduktif, induktif. Jadi apa yang saya akan coba share adalah yang saat ini kita dapatkan. Tentunya akan berkembang lebih jauh. Sehat di era pandemi sangat berharga dan mahal karena sebagai taruhannya itu jiwa sebetulnya. Jadi apa tuh? Tapi ini kesehatan loh. Aku nanya, kamu yayasannya mari kita lihat bakteri dan virus. Ya. Kita tahu bahwa makhluk yang tertua hidup menghuni bumi itu ternyata bakteri dan virus. Yayasanmu itu, yayasan sudah ada di bumi. Bisa di-mute, Bu Lilianti, maaf, itu, bisa di-mute. Sepak terjangi maksudku. Bu Lilianti, bisa di-mute. Makasih. Yayasan ini kan selama pandemi kan melalui Zoom ada. Dan kita belum punya cabang-cabang di luar. Maaf, Dr. Darwono, Ibu Lilianti, bisa di-mute dulu mic-nya. Zoom kan bisa. Kita akan mulai. Jadi kegiatan-kegiatannya itu ya banyak menjaring orang-orang disabilitas ya dari mana-mana gitu. Kita belum punya Ibu Lilianti. Yang diantaranya ada enggak yang di Semarang? Bu Lilianti di Semarang, mohon di-mute Bu. Kita akan mulai webinarnya. Ada enggak yang di Semarang? Di antaranya yang kamu sudah Bu Lilianti yang di Semarang. Pak Aam nggak bisa di-mute sama ini ya hostnya ya Pak Aam? Ya nih saya lagi cari ya Bu, sebentar. Makasih Pak Aam. Ini sebentar ya, saya. Aku
sendiri nggak tahu persis. Bisa. Bu Lilianti, ya di mute, diklik. Seperti SLB di Malang, udah ikut kegiatan, terus yang di Temanggung. Oh iya, ini harus dari Pak Bambang nih yang ini, yang memute-kannya. Caranya nggak tahu nih Pak. Ya, sebentar. Ini yang berbicara ini kelihatannya Bu Lilianti. Bu Lilianti ya. Bu Lilianti. Maksudnya gini. Nah, Pak Bambang ke Bu Lilianti di itu. Diklik. Sudah diklik Bu Lilianti terus udah diklik. Di situ, terus mute. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Bambang. Makasih. Silakan bisa diteruskan. Mohon maaf. Nah, kita yang minta maaf. Makasih. Jadi kita semua sudah tahu bahwa bakteri dan virus itu merupakan makhluk yang tertua yang menghuni bumi. 3,5 miliar tahun yang lalu, bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Kalau itu disetarakan dengan 24 jam, bakteri sudah ada di jam 8 pagi waktu bumi masih panas. Jasa dia memang merubah ekologi itu menjadi oksigen dan hidrogen, sehingga sekitar jam 8 malam itu tanaman mulai ada, lalu jam 10-11 dinosaurus mulai ada, dan ternyata manusia itu menghuni bumi baru sekitar 7 juta tahun yang lalu, atau kira-kira kalau disetarakan 24 jam itu jam 23.59, jadi hanya semenit kurang sebelum tengah malam. Jadi kita itu sebetulnya hidup bersama dengan bakteri dan virus. Jumlah sel di tubuh manusia itu kalau dihitung cukup banyak, ternyata 10⁻13, tetapi kalau dihitung jumlah mikroorganisme yang berada di tubuh manusia itu lebih banyak lagi, 10⁻14. Jadi betul-betul kita dengan bakteri virus itu hidup bersama-sama, baik yang di dalam tubuh maupun yang di luar tubuh, ya. Tapi mungkin sebentar, saya coba balik dulu, mungkin ada yang kelewat atau enggak. Ini tadi sudah ya Pak Tukinnya. Nah ini Charles Darwin tahun 1800 sekian, saya lupa, sudah menulis bahwa not the strongest of the species yang bisa survive di bumi, dinosaurus saja punah, nor the most intelligent, human being is the most intelligent. So kita harus careful karena saking pinternya itu kita explore semua bumi ini sehingga ozon berkurang, laut tercemar, wildlife, forest berkurang, dan tanpa oksigen manusia bisa jadi dinosaurus. Sedangkan bakteri virus itu tanpa oksigen masih bisa hidup. Ya, beliau mengatakan it is the one most adaptable to the change. So that is bacteria and virus sebetulnya. Nah, agar tetap sehat, sistem pertahanan tubuh kita harus tetap bagus kondisinya terhadap patogen ini. Ada innate immunity dan ada adaptive immunity. Sebetulnya yang selalu beradaptasi dengan perubahan itu adalah adaptive immunity ini. Ada makrofag, ada dendritic cell, ada limfosit B cell, dan limfosit T cell. Jadi sel itu ada life cycle-nya. Seperti sel darah merah itu dari progenitor sel darah merah menjadi immature, mature, dewasa, kemudian mati dalam 120 hari dibentuk lagi. Ya, begitu juga pada sel saraf. Dari progenitor sel saraf ini menjadi neuron, astrocyte, oligodendrocyte dalam jangka tertentu mati dan akan dibentuk lagi dalam life cycle yang berjalan. Jadi bagaimana natural life cycle tadi? Kita tahu bahwa waktu kita growing period sedang tumbuh, progenitor ini lebih aktif dibandingkan yang apoptosis, sehingga terjadi positive imbalance, anaknya tumbuh. Nah, pada saat dewasa, ini balance antara progenitor dan
apoptosis ini balance, seimbang. Apa yang terjadi waktu aging? Progenitor activity ini menurun sehingga terjadi negative imbalance. Akibatnya adalah memberi impact pada senescence pada semua sistem tubuh kita. Otak menjadi atrofi, pikun. Otot menjadi wasting, menjadi lebih lemah. Jadi jangan disalahin kalau orang tua jalannya pelan karena memang ototnya sudah berubah. Osteoporosis termasuk imunosenescence. Sistem imun kita pun ikut menurun, ya, dan banyak hal yang lain. Nah, apa yang terjadi pada cancer sebetulnya? Juga imbalance tapi pada apoptosis. Dibentuk tapi nggak mati-mati gitu. Jadi cancer kira-kira gitu. Nah, itu semua memerlukan komunikasi antar sel karena jumlah sel kita 10 pangkat 13. Jadi ada suatu sistem yang harus saling berkomunikasi. Bagaimana networking komunikasi? Kalau kita mungkin mengenal sel terapi stem cell, ya, itu sebetulnya setelah diberikan sel kontak dengan sel lalu berkomunikasi. Tapi ada lagi yang tidak sel dengan kontak dengan sel, itu adalah endokrin. Jadi diproduksi hormon, insulin, kemudian menuju sel target yang jauh. Berikutnya yang kita kenal sebagai parakrin. Parakrin itu mesenchymal stem cell mengeluarkan bioaktif protein, kemudian berkomunikasi dengan sel-sel di sekitarnya tanpa harus kontak. Nah, yang terakhir dari family parakrin inilah kita temukan yang disebut exosome. Jadi exosome itu adalah family parakrin, itu bioaktif yang dikeluarkan oleh sel, tapi dia bisa berkomunikasi jauh di seluruh badan kita. Kenapa? Exosome ini yang dihasilkan oleh endosome dari sel, dia ukurannya sangat kecil, hanya 30-150 nanometer. Ya, dia tapi kandungannya luar biasa. Berbagai macam protein, microRNA, RNA, dan interleukin ada di dalamnya. Dan dia merupakan fungsinya adalah important intercellular communication mediator. Jadi ini adalah biokinesis di dalam sel, endosome, kemudian menyaring semua yang diperlukan, keluarlah sebagai exosome yang beredar di seluruh tubuh. Ya. Awalnya dia diabaikan, tidak berguna, tapi saat ini menjadi topik penelitian di seluruh dunia. Kita lihat ukurannya, ini pembanding aja, bahwa kalau bakteri ukurannya di sini, mikro, ini adalah 30-150 nanometer. Karena kecilnya, dia bisa beredar di dalam pembuluh darah, cairan jaringan, saliva, bisa menembus blood-brain barrier, bahkan di air susu ibu pun ada. Jadi sekarang kita mulai mengenal, kalau kita minum susu sapi, di situ sebetulnya ada eksosomnya sapi. Dan dia mengantarkan muatan kargo ini yang dibawa. Dia sebagai Gojek, vehicle. Nanti kalau sudah sampai sel target, isinya kemudian ditransfer ke dalam sel, kemudian digunakan untuk metabolisme organel di dalam sel untuk memperbaiki atau maintain. Ya. Jadi kuncinya sekarang adalah exosome harus berasal dari mesenchymal stem cell yang sehat, jangan yang sakit. Sehingga kargo yang dibawa adalah kargo yang sehat juga. Karena itu dia diunduh dari tali pusat bayi sehat yang dilahirkan oleh ibu sehat, tapi selnya itu adalah sumber exosome dengan kargo yang tersehat, terbaik. Kenapa balita jarang kena COVID? Karena kandungan eksosomnya masih bagus. Mereka yang sudah elderly dan banyak komorbid, pasti kandungan eksosomnya tidak sebagus balita. Sehingga perlu diberikan untuk memperbaiki organel di dalamnya, kalau diperlukan. Ya. Jadi dia mensortir ini semua, microRNA. Nah inilah kandungan berbagai macam protein yang dibawa oleh vehicle exosome tadi, dan ini adalah komponen material genetik microRNA. Jadi
in the future mungkin dia akan menjadi nano platform untuk terapi dan drug delivery untuk combating antigen pada penyakit-penyakit yang belum ada obatnya sekarang. In the future, harapannya begitu. Ya. Dan karena saking kecilnya dia beredar di seluruh tubuh dan dia bisa di-uptake pertukaran RNA, protein, kemudian digunakan untuk metabolisme organel di dalam sel tadi. Jadi sebetulnya ini merupakan komunikator antara sel sehat dengan sel sehat, tapi bisa juga sel sehat terhadap sel yang sakit. Tapi hati-hati, bisa juga sel sakit ke sel yang sehat. Dan ini terjadi pada COVID, karena dia masuk, kemudian masuk dalam biokinesis eksosum, keluarlah eksosum yang mengandung material genetik dari virus. Begitu juga pada kanker, sehingga menyebarnya justru bisa melalui vehikel yang sama. Ini contohnya untuk sel neuroprogenitor untuk sel saraf. Untuk bisa menjadi imatur neuron, kemudian menjadi neuron, astrocyte, sama oligodendrocyte. Dia membutuhkan begitu banyak microRNA yang dibawa oleh eksosom tadi. Nah, sekarang perspektif eksosom sebagai komunikator dalam kondisi sehat. Ini halaman rumah sakit di Guangzhou. Di sana ada TV yang besar, kemudian ada instruktur Tai Chi. Ini pengantar pasien, pasien juga orang yang lewat kan di tepi jalan besar, mereka begitu itu ikut berlatih. Ya. Kita tahu otak sebagai pusat prosesor, sebagai jagat yang kecil, beratnya cuma 2,5% dari berat tubuh, tapi 20% darah bersirkulasi dalam otak, dan pembuluh darahnya terpanjang sekitar 2000 km. Di sini juga ada neural progenitor yang ada di gyrus dentatus, di hipokampus, ya. Begitu juga di sini pusatnya spiritual quotient di limbic system yang mempengaruhi pikiran manusia, hati nurani. Jadi ini neural progenitor ada di dua zone, gyrus dentatus di sini, kemudian di striatum di basal ganglia juga, di neurocortex di luar sini, dan juga di spinal cord. Menurut penelitian Gould dan kawan-kawan tahun 1999, apabila kita aktif secara fisik, impact-nya bagus untuk neuroprogenitor, dia diaktifkan. Begitu juga kalau kita secara kognitif, banyak belajar, impact-nya juga positif untuk kognitif sehingga menghambat atau mencegah tidak cepat pikun gitu. Jadi activity entah itu running, activity yang lain, untuk progenitor sel impact-nya positif. Kalau kita tidak aktif, impact-nya sebaliknya adalah negatif. Termasuk kalau stres impact-nya negatif, jadi tidak boleh stres. Dan kita sudah tahu juga tadi bahwa dengan senescence aging, semua neurogenesis akan menurun, tapi dia masih ada dalam hidup. Sekarang bagaimana menjaganya supaya tidak cepat turun, tapi tetap mendapat impact yang positif. Ya. Jadi kembali tadi, goal-nya adalah waktu growing period, melakukan natural activity, supaya natural growing-nya itu optimum, artinya puncak natural growing itu si A, si B, si C tidak sama. Kalau bisa capailah yang tertinggi. Sehingga nanti waktu depositonya dikurangi, dia masih tinggi. Nah, pada saat ada period natural activity ini untuk certain target atau untuk maintenance. Pada saat aging period, natural activity ini penting karena impact-nya positif untuk progenitor. Dan tetap semua membutuhkan intercellular communication. Exosome. Ya. Jadi ini moto di ortopedi, mobility is life, and life is mobility. Jadi harus keep active mobile in the aging period. Karena physical activity mempunyai positive impact untuk semua sistem dan juga pada progenitor sel. Apa itu nature health? Ya, ada pola makro. Makro itu natural body movement, body language dari Tai Chi segala macam, mengikuti bahasa badan kita. Jadi kalau kita melakukan gerakan ini sakit, badan kita ngomong jangan, kenapanya kita cari. Kalau nggak sakit boleh, ya. Tapi ada natural respiration, ada natural music, angin, air yang mempunyai lirik tertentu,
ada natural smell and taste, bau bunga, water, taste, forest, ya. Kemudian ada pola yang micro, adalah nature of illness atau patogen. Ada nature healing badan kita, the immune system, dan itu membutuhkan natural intercellular communication exosome tadi. Jadi kalau orchestra nature makro dan mikro itu seimbang dan harmoni, hasilnya adalah health dan wellness, kesehatan dan kebugaran. Tapi kalau terjadi disharmoni, yang muncul adalah illness dan unwellness. Nah, ini nanti yang penting sebetulnya. Ini natural music, wine and water, natural smell, taste, flower, forest, juga water, dan natural movement, follow the body language and mind. Mungkin ini Pak Yusuf lebih tahu, ini dasarnya Tai Chi. Jadi natural activity, mobility, physical and mind and cognitive, activating nano intercellular communicator exosome. Dan ini akan stimulating all the progenitor cell di tubuh kita, jadi impact-nya adalah positif. Kalau kita tidak aktif, sebaliknya impact-nya negatif. Jadi ini orthopedic medicine, life mobility and mobility is life, natural movement. Either Tai Chi, Orhiba, Senam Tera, tapi intinya, not force, ya. Not force, jalan lari apapun juga. Tapi tidak, kalau force itu untuk mencapai misalnya di Olimpiade mau nyetak kemenangan itu lain cerita. Ini adalah natural. Jadi kembali, exosome ditingkatkan sebagai intercellular communicator. Natural harmony ini penting, makro micro, karena impact-nya adalah pada spiritual quotient tadi, dan hasilnya adalah health dan wellness. Dan itu juga stimulate all progenitor cell dan juga the natural healing immunity. Sekarang bagaimana dalam kondisi sakit? Perspektif exosome sebagai komunikator antar sel. Ini adalah immune regulation, kita tahu semua. Kenapa infeksi? Karena at least satu dari important part dari immune system itu tidak bekerja. Either innate atau adaptive. Kita tahu ini antigen, ya, dan badan kita dikaruniai antibodi yang diproduksi oleh beta limfosit, yaitu suatu imunoglobulin untuk respon spesifik trigger dari foreign substance tadi, identify dan menetralisir target. Ini contohnya kalau sistem imun kita ada yang tidak bekerja, maka virus masuk melepaskan material genetiknya genom, translasi, kemudian replikasi, dan masuk di dalam endoplasmic retinaculum sini. Semua dilakukan, ini adalah transkripsi, sampai jadi major virion, dan keluarlah exosome justru yang mengandung material virus, dan ini menyebarkan cepat sekali. Jadi exosome itu sebagai Gojek bisa ditumpangi kargo apa aja. Ya. Nah, ini adalah dendritic cell atau antigen presenting cell, begitu dia akan mengenerate immune response, makrofag, kemudian dia akan mengundang beta cell untuk membuat antibodi, dan natural killer cell untuk eradicate virus yang ditangkap tadi, tapi juga generate memory cell untuk future protection. Ini kita sistem imun, ya. Respon sistem pertahanan tubuh terhadap antigen. Ada dua grup. Grup pertama disebut call to arm genes. Itu adalah dendritic cell atau APC, antigen presenting cell. Dia akan memproduksi interferon, adalah biological semaphore atau biological programming yang memberi sinyal kepada sel-sel di sekitarnya agar mengaktifkan hampir 500 gene, sehingga ini akan menghambat slowdown kemampuan virus untuk membuat jutaan kopi dirinya. Tidak bisa replikasi, dan dalam 70 hari grup gen ini mampu mengontrol replikasi virus sehingga memberi kesempatan grup gen kedua untuk bertindak. Grup gen kedua disebut call for reinforcement gene, adalah makrofag. Dia mensekresi protein disebut chemokines, adalah biochemical alarm yang memberi sinyal bagi antibody making B cell
dan juga virus killing T-cell limfosit T-cell untuk segera menuju sumber infeksi dan pembunuh profesional ini mulai mengeradikasi virus. Jadi komponen utama grup ini adalah sel makrofag yang terdiri atas tisu residen makrofag dan juga makrofag yang beredar circulating makrofag. Berbeda dengan kebanyakan virus yang secara umum mengganggu beberapa aspek dari kedua fungsi gen di atas, khusus virus SARS-CoV-2 gangguannya adalah memblok total gen pertama, tetapi dia mengaktifkan grup gen yang kedua. Dia memproduksi ORF3b ini protein transcription factor yang merupakan strong anti-interferon activity. Jadi protein ini memblok sel untuk tidak bisa mengenali virus lagi, sehingga mencegah gen pertama untuk memproduksi interferon. Tanpa interferon tidak ada satupun yang bisa menghambat replikasi virus, selanjutnya membunuh sel varu yang berfungsi dalam pertukaran oksigen untuk selamanya. Dia melalui TAR RNA juga menstimulasi intraselular pro-inflammatory sitokin yang mendorong grup gen kedua untuk terus-menerus memproduksi protein inflamasi yaitu sitokin, sehingga menimbulkan hiperinflamasi. Pada umumnya, resting makrofag yang disebut M0 diaktifasi oleh virus menjadi dua fenotipe, yaitu makrofag M1 dan M2. M1 berfungsi sebagai sel proinflamasi, mengsekresi tadi TNF-alfa, IL-1B, sedangkan yang makrofag tipe 2 itu sebagai pengontrol. Dia adalah sebagai sel anti-inflamasi memproduksi immune modulating factor, seperti IL-10 dan sebagainya. Jadi fungsi makrofag 1 dan 2 sangat jelas. Pada semua adaptif imun sistem selalu berimbang sesuai kebutuhan. Jadi kalau dibutuhkan 10, nanti dinetralisir 10. Ya. Nah, susahnya pada virus ini didorong yang satu, keluar terus, yang ini dihambat. Jadi nggak bisa terkontrol hiperinflamasinya. Jadi kalau ada gangguan keseimbangan M1, M2 menimbulkan kondisi patologis, diantaranya adalah hiperinflamasi tadi. Makrofag M1 diaktifasi dan mensekresi katekolamin yang merupakan molekul signal untuk amplifikasi produksi sitokin yang berkelanjutan, akibatnya mirip seperti bola salju yang semakin membesar, atau kita sebut runaway feedback loop, yang menimbulkan macrophage activation syndrome, atau disebut juga cytokine release syndrome, atau sederhana badai sitokin. Jadi hiperinflamasi adalah tadi, ya, ketidakseimbangan antara M1, M2, tentu kriteria WHO ada ringan, sedang, berat, dan kritis. Nah, ini kita melihat lagi ke dalam microRNA, biogenesisnya. Dia non-coding dan kecil ukurannya, dia dibentuk di dalam sel, nukleus. Ya. Kemudian dia berkaitan dengan regulatory, mengatur proses pertumbuhan dan development, juga defensive response pada pathogen interaction. Jadi kalau nanti di sitoplasma ini ada RNA virus, dengan tadi microRNA, dia akan gunting itu sehingga virus dihambat translasinya, ya. Dengan banyak pathway, Mirna pathway, ini macam-macam DNA degradation pathway, ada ya seperti inilah kira-kira, ya. Tapi apa yang terjadi? Virus mempunyai counter defense. Virus evolve nomor strategi itu counteract, ya. Yang RNA silencing ini dengan deployment of decoy RNA, specialist replication mechanism, dan sequestration viral RNA in large protein. Jadi hampir semua virus itu bisa mengcoding viral suppressor dari RNA silencing kita, kemudian menjadi replikasi dan mutasi. Jadi kalau kita lihat di sini, material genetiknya digunting, tapi dia mutasi, membentuk material gunting kita tumpul, kita termasuk membuat lagi untuk menggunting lagi, dan seterusnya. Jadi ini sudah dipublish oleh Collill dan Fontes 2016, Never Ending Arm Race Between Human and Viruses. So the key adalah harus keep body immune system in good condition. Itu saja seperti yang paling penting. Ya. Oke, ini sekarang terapeutik potensial tadi untuk yang sudah terkena virus adalah gene silencing, karena ini yang kedua adalah modulation, dia punya sistem modulasi tadi M2, dan juga tissue repair, ya. Gene silencing
dia releasing makro RNA dan ini non-coding RNA juga untuk menghambat virus translation replication dan silencing the virus gene memproduksi ORF-P3b sehingga anti-interferon activity. Hasilnya memungkinkan plasmatosit dendritic cell untuk memproduksi tipe 1 interferon lagi. Dia bisa mengontrol virus. Ya, jadi ini karena ini domainnya eksosom, maka kalau dia bisa diambil juga diuptake oleh sel yang sudah terinfeksi, dia melepaskan semua microRNA-nya dan melakukan gene silencing. Yang berikutnya dia modulasi, ya, dia membawa immunomodulatory non-coding RNA dan itu bisa mengontrol sitokin tadi. Ya, jadi di sini kalau tadi ini ada feedback loop, nah kemudian dia mampu untuk switch off the SIRP alpha dan other immune switcher untuk mengontrol the running wild immune system tadi. Dibawa oleh eksosom dari kandungannya. Selanjutnya adalah tissue repair, ya, dia bisa memperbaiki sel untuk regenerasi. Jadi T-pathway exosome adalah inhibit replication karena di uptake di sini untuk gene silencing. Yang kedua adalah immunomodulation. Yang ketiga adalah regenerasi sel yang sudah mati. Ini beberapa contoh sudah, ya. Ini adalah clinical evidence. Ini female 37 dengan semua gejala positif. Kemudian dalam 4 hari dia sembuh. Male 73 dengan banyak sekali komorbid ini, termasuk gagal ginjal, kreatinin tinggi, tapi diobati hari ke-21 sembuh. Kasus yang lain ini female 35, juga positif, 5 hari, dan ini satu lagi male, dia 17 hari sembuh, PCR negatif. Nah, bagaimana sekarang untuk regenerasi tadi? Ini adalah Central Dogma Neuroscience, dari Santiago Ramon Ekayal, ini ada pemenang hadiah Nobel, mengatakan sekali rusak sel saraf itu, sel saraf pusat maksudnya, nothing can be regenerated. Sehingga dogmanya itu kalau sudah setahun lumpuh ya sudah, terima gitu ya. Kenapa? Karena ada sikatrek jaringan parut. Jadi tergantung luasnya jaringan parut, di situ kegagalannya untuk regenerasi. Nah, sekarang ada publikasi ini, microRNA ternyata mempunyai efek yang bagus untuk regenerasi. Dia selalu meningkat pada lesi saraf pusat, meningkatkan astrosit, tapi dia adalah reduce astrocytic activity hypertrophy after spinal cord injury, dan juga increase the number of axon within the lesion pada chronic stage. Jadi dia increase function recovery after spinal cord injury. Dan ternyata dia juga ada di dalam kandungan dari exosome tadi, microRNA 21. Jadi ini kita mulai dari basic research di IPB Bogor, kemudian translational studies dan clinical investigation. Sekarang kita sedang dalam multi-center clinical trial dengan 3 rumah sakit. Ini yang di IPB, jadi ada 33 tikus yang kita lumpuhkan. Jadi curi-curi sampai nggak ada. Kita lihat kaki belakangnya lumpuh. Iya. Kemudian diberikan exosome, dan ini kita lihat seminggu kemudian mulai menggerakkan pinggulnya, dan 2 minggu kemudian kaki belakangnya sudah kuat, dia bisa lari lagi. Dan ini adalah histopatologinya before and after seminggu 2 minggu. Selanjutnya ini ada spot injury, cedera tulang belakang T7, completely lumpuh, nggak bisa selama 9 bulan. Kemudian setelah diberikan exosome, dia sudah mulai bisa jalan, dan terakhir dia sudah tidak memakai penyangga ini lagi. Ini 69 tahun, tetraparese, kemudian dilepas ini di tempat lain dipasang, dan ini dibetulkan juga. Kemudian dia mulai bisa latihan, dan 6 bulan itu sekarang dia sudah bisa aktif. Ini juga
brain injury ini stroke 1,5 tahun, afasia motorik, wheelchair case, akhirnya dia bisa jalan dengan 1 tongkat dan bisa berbicara lagi. Ini kasus 22 tahun, sudah dioperasi di tempat lain, tapi masih ada keluhan, kemudian disuntik exosome. Ini kalau kita lihat sebelumnya, gerakannya setahun setelah dioperasi juga masih seperti ini. Dan ini 3 minggu setelah disuntik, sudah mulai jalan dengan 1 tongkat. 4 minggu setelah disuntik, mulai bisa naik sepeda motor. 5 minggu lagi sudah bisa mulai jogging. Nah, ini kasus lain, diabetes gangren, datang seperti ini kondisinya, selalu di debridemol. Kita tidak sentuh dengan pisau, tapi hanya ditaruhkan topical collagen exosome tadi. 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, hanya seminggu sekali diganti, 3 bulan, 4 bulan, dan ini setelah krustanya lepas. Jadi, take home message, setiap penyakit punya the nature of illness. Human body sudah dikaruniai the nature of healing yang regulated by immune system. Why infection? Karena part of body immune system tidak bekerja. Jadi key prevention adalah dalam healthy condition harus keep body immune system in good condition. Manusia dan patogen hidup bersama di bumi, never ending arms race between human and pathogen. Menjaga keharmonisan orkestra natural kehidupan secara makro dan mikro akan memberikan dampak kesehatan dan kebugaran. Makro adalah tadi natural body movement including tai chi, natural respiration, natural music, wine, wind, water, and smell and taste, juga natural smell. Micro adalah the nature of illness dari patogen dan the nature of healing dari imun sistem kita, dan komunikasinya itu di seluruh sel kita yang jumlahnya 10⁻13 adalah menggunakan exosome. Jadi akan diaktifkan exosome-nya dan kita harus menjaga makro mikro orkestra ini harmoni. Impact-nya pada spiritual quotients dan impact-nya adalah health and wellness dan stimulate all progenitor cell, natural healing immunity juga. Terima kasih, saya kira itu yang bisa kami share. Terima kasih banyak nih Dr. Bambang Darwono. Oke. Saya stop share screen ya. Ya. Aduh, terima kasih banyak nih. Wah, menarik nih ya. Mungkin kita harus memahami betul bagaimana sebetulnya sistem tadi exosome itu bekerja ya, Dok ya, di dalam tubuh kita ya. Jadi tadi baik secara makro, diri kita sendiri di dalam kehidupan, ini penting nih kalau ini bagiannya ilmu saya nih mestinya ya, perilaku harus punya positive thinking gitu ya, terus menghilangkan suatu hal yang negatif, stres gitu ya. Kadang-kadang kan kalau berhubungan sama orang nih kan, relasi sosialnya kan bisa membuat kita stres juga nih Dok ya. Ternyata dampaknya itu betul-betul kepada kesehatan tubuh ya. Dan yang menarik tadi, saya tadinya waktu awal, terus terang nih Dr. Bambang Darwono begitu tahu dari narasumbernya dari Pak Aam dan Pak Yusuf adalah seorang ortopedi gitu ya, bedah tulang. Saya tuh nggak nyambung gitu loh. Ini kemana nih sambungannya gitu ya? Tapi begitu tadi Dokter Darwono itu menjelaskan bagaimana bekerjanya imun sistem kita dan bagaimana sistem virus, patogen, bakteri itu yang ada di dalam tubuh kita dan sudah hidup bermiliar tahun gitu ya, lebih dahulu dari kita gitu ya Dok ya, 3,5 miliar tadi kalau nggak salah tahun yang lalu, itu bekerjanya itu dan bagaimana exosome itu penting gitu. Dan ternyata si Gojek tadi itu menjadi komunikator, menjadi mediator, dia akan membawa apa saja ya, yang negatif, yang positif gitu ya Dok ya. Dan baru terus kemudian terbayang mas saya tuh stem cell itu tadi menggerakkan gitu ya, dan bagaimana ternyata
ortopedi ini punya mobility is life, life is mobility. Jadi kita nggak boleh pasif, diam aja gitu ya, stres ya dok ya. Kita harus terus bergerak secara makro sehingga betul tuh Pak Yusuf, emotion, musik gitu ya, termasuk juga udara, bunyi air gitu ya, terus wewangian juga itu sebetulnya sangat membantu untuk kita hidup sehat. Dan yang penting sebetulnya membuat sistem imunitas kita tetap terjaga ya dok ya. Yeah. Nah, tadi kalau diceritain lagi agak rumit lah, saya juga mungkin belajarnya harus puluhan tahun ya dok ya, nggak bisa belajar cuma 1 hari nih Pak Aam. Mungkin saya buka sekarang kalau ada yang mau memberikan komentar atau bertanya, mumpung kita sekarang ada Pak Darwono nih, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand, atau ada komentar, atau berpendapat, atau mengungkapkan pengalaman ya dok ya, pengalaman terkait sama virus mungkin, kemudian ingin ada yang diketahui gitu, mumpung ada pembicara kita nih yang sangat menarik, menurut saya menarik, dan Dr. Darwono itu bisa menjelaskan begitu rumitnya gitu, tapi mudah-mudahan bisa kita tangkap dengan baik. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, raise hand. Pak, Angka itu ada raise hand. Bu Lis, Angka. Oh, Ibu. Yeah. Ibu Lis. Oh iya, Bu Lestari Angka. Silakan Bu Lestari. Menarik nih Bu Lestari, silakan. Boleh bertanya, berkomentar apa saja. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Bu. Dr. Bambang Darwono, saya ingin tanya, saya awam, apakah eksosom itu sama dengan stem cell? Oke. Ya. Satu, kemudian dengan tadi itu, kalau misalnya sekarang kan dengan COVID-nya ada vaksinasi, vaksin yang AstraZeneca itu, itu mRNA yang, dan kalau itu mRNA, lalu reaksinya pada tubuh bagaimana? Kalau orang itu hipersensitif atau yang tadi dokter katakan terjadi hiperinflamasi. Lalu kalau terjadi reaksi itu, apakah bisa dipulihkan ke? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Lestari. Jadi nomor 1 tadi pertanyaan mengenai apa beda antara stem cell dan exosome, ya. Exosome, ya. Ya. Jadi awalnya semua dari stem cell, Ibu Lestari, ya. Itu adalah sel punca yang bisa menjadi segala macam sel di badan kita. Tapi stem cell itu sendiri sebetulnya stupid, bodoh, dia nggak tahu harus menjadi sel apa. Nah, dia nggak punya brain, ya. Nah, jadi satu. Yang kedua, untuk dimasukkan ke badan kita, stem cell itu harus diperbanyak dulu di laboratorium sampai ratusan juta, baru disuntikkan ke bagian badan kita manapun juga. Dan itu costly karena dia untuk tetap hidup sel itu disimpan dalam minus 80 degree. Apalagi kalau harus transferable dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Berikutnya, dari ratusan juta yang disuntikkan ke badan kita itu, statistik di seluruh dunia yang survive hanya kurang 1%. Karena dia identified sebagai antigen, di-attack oleh T immune body kita. Ya. Yang kurang 1% itu sebagian jadi sel yang kita harapin, sebagian tidak. Jadi itu satu. Berikutnya kalau saya transfer stem cell dari satu individu ke individu yang lain, saya transfer juga DNA-nya. Kalau DNA-nya itu calon menjadi cancer, dia menjadi cancer dan itu sudah dipublish. Ya. Apalagi kalau dari animal to human. Tapi di luar negeri masih ada, ya kan? Di Jerman, di Australia semua ada. Karena DNA-nya beda sebetulnya. Jadi sebetulnya in general stem cell treatment itu hype or hope. Hype itu karena terlalu banyak iklan seakan-akan betul. Ya, teman saya tidak mengatakan stem cell buruk, tidak. Saya mengatakan semua obat itu bagus. Tetapi yang terbagus adalah bagaimana cara makainya.
Ibu punya mobil bagus nih, sopirnya nggak bagus kan sama. Ya. Nah itulah awal research kita. Ya. Jadi stem cell ini kita isolasi di media tanpa antigen, kita buat di laboratorium, dibuat stress condition. Apa yang terjadi? Stem cell ini berusaha tetap hidup, dia mengeluarkan dari sel bioactive protein, itu yang kita collect all together, yang kita sebut secretome tadi, paracrine effect, ya, lebih 100 macam dan sudah kita identified dengan sistem proteomic bottom up system. Ada anti cancer, ada anti infeksi, regenerasi dan macam-macam, ya. Itu one step ahead, di atasnya stem cell. Jadi itu tidak akan ditolak karena itu adalah produk biologis dari sel, dari human cell, ya. Nah, step kedua kita temukan di dalam family secretome itulah exosome tadi. Itu vesikel terkecil yang bisa bertransfer melanglang seluruh badan kita lah kira-kira, baik intraseluler karena saking kecilnya. Dan ternyata juga kandungannya itu yang paling bagus, baik kandungan microRNA maupun juga protein tadi. Nah itulah kira-kira bedanya exosome. Jadi dia dari human, ya. Nah sekarang kan waktu tadi dikatakan, lah kalau dari orang lain dipindahkan, pasti DNA dipindahkan, harus dari orang itu sendiri, kan? Teorinya begitu. Sekarang tadi balita jarang kena COVID karena kandungan exosomnya bagus. Kalau yang sudah aging, comorbid pasti nggak sebagus itu. Lah kalau orangnya sudah sakit, ditransfer ya malah transfer penyakit dong. Jadi kita cari yang terbaik yang bisa membantu untuk metabolisme memperbaiki diri gitu. Kira-kira itu mengenai ya. Nah, kemudian kalau mengenai vaksin. Setelah COVID kan jadi bingung nih obatnya apa ini kan belum ada yang dibuktikan satu obat yang bisa membunuh virus itu belum ada kan ya. Virus itu setengah hidup setengah mati, dia hanya punya RNA, nggak punya DNA. Jadi itu sebetulnya dari virus. Freeze Pak Bambang, freeze adaptive immunity kita supaya bisa membentuk antibody ya. Oh sorry mungkin internet saya kurang bagus nih sedikit. Sudah bisa dengar ya? Sudah. Jadi ya. Sudah. Jadi masing-masing merek itu mengambil antigen dari virus apanya gitu, mau RNA dan sebagainya untuk mengetes kepada yang sudah dilemahkan untuk mengetes ya. Jadi sepanjang kita punya imun sistem bagus, dia akan memberi reaksi antibody. Ya. Masalahnya kalau virusnya sudah mutasi sampai yang kesekian, mungkin dia juga nggak dikenali lagi. Jadi antibody itu kalau virus mau masuk di ACE2, dia diblokir oleh antibody sehingga nggak bisa masuk. Tapi kalau spike-nya virus itu sudah modifikasi proteinnya banyak, ini nggak bisa nahan lagi, masuk juga gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Yang ini adalah untuk memperbaiki sel sendiri, imun sistemnya ditingkatkan, bisa juga modulasi sitokin storm, bisa juga untuk regenerasi. Jadi 3-4P. Jadi beda dengan vaksin ya. Mudah-mudahan menjawab, Bu. Menjawab, Bu Lestari? Menjawab, tapi yang menangkap masih rada. Jadi kalau virusnya nggak dikenal, Bu Lestari, dia bisa masuk aja tuh. Ya, jadi oke, kira-kira saya bisa meraba. Kemudian yang itu Pak, bagaimana mengisolasi eksosom itu tadi yang itu memang tidak mudah, Bu. Jadi kami juga di laboratorium itu dikontrol oleh Badan POM. Jadi kita mempunyai yang dikeluarkan namanya CPOB. Itu tidak semudah itu. Semua dikontrol, setiap step dikontrol sehingga setelah keluar cara pembuatan obat yang benar, baru boleh masuk ke ethical clearance. Setelah mendapat izin komisi etik, kita baru melakukan penelitian multicenter clinical trial. Hasilnya nanti kalau bagus dilaporkan lagi ke Badan POM, baru ada izin edar. Nah, baru itu akan tersedia di mana-mana gitu. Kira-kira seperti itu prosesnya, Bu. Agak rumit.
Ya, saya dari tadi penjelasannya itu saya juga memikir rumit. Enggak, jadi berarti eksosom itu yang diisolasi spesifik ya untuk penyakit tertentu atau untuk memperbaiki sel tertentu saja gitu ya. Oh, oke. Jadi sebetulnya itu kalau kita lihat eksosom itu adalah mungkin pengobatan masa depan ya. Sekarang baru mulai. Ya, sekarang sedang karena saya ortoped banyak bertemu dengan pasien lumpuh karena cedera tulang belakang. Disitulah awal penelitian saya dengan IPB, Bu. Bahwa yang semula dibilang lumpuh nggak bisa apa-apa itu ternyata bisa juga regenerasi dengan dibantu eksosom. Jadi yang menyembuhkan bukan dokternya tapi badan pasien sendiri. The doctor just to show the way and do something to help gitu ya. Nah kemudian pas ada COVID ternyata bisa berguna untuk COVID ya. Jujur saya sampai sekarang masih dari 2020 pas tiba-tibanya COVID sampai sekarang masih praktek sampai subuh, Bu. Aduh. Saya ketemu pasien COVID berkali-kali. Jadi itu khas di sel neuron ya, Dok? Khas di, maaf? Neuron. Tidak, semua sel, Bu. Ya, Semua sel badan kita, ya. Jadi kalau yang lumpuh itu, Dok? Yang lumpuh itu? Ya, yang lumpuh itu masalah pusat, ya. Ya, masalah pusat itu kalau sudah lumpuh sudah karena ada jaringan parut, ternyata jaringan parut itu bisa diregenerasi lagi, dibongkar. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Makasih. Ya, makasih Bu Lestari. Pertanyaannya juga membuka wawasan kita juga nih ya terhadap sel punca. Memang saya jadi Pak Dr. Darwono ini memang mulainya dari sel punca itu ya, tadinya untuk orang yang kecelakaan, yang lumpuh ya. Saya juga udah pernah nih Pak HNP dioperasi nih S5. Itu tahun 92 gitu. Tapi belum ada sel punca waktu itu ya, belum ada stem cell gitu. Sekarang stem cell juga ternyata memang terkait juga sama pandemi virus ini ya. Dok ya, Dr. Darwono ya, karena cara kerjanya tadi ya Pak ya, cara kerjanya tadi di dalam ada yang adaptive immunity, ada yang innate ya, immunity tadi ya bekerjanya ya, dan menarik nih eksosom ini nih kayak Gojek nih Pak Aam, Gojek sekarang nih di e-business nih Pak Aam. Jadi memang cuma dia menghantarkannya tanpa melihat apa-apa ya Dok ya, yang negatif, yang positif, yang ini dia tetap dia menjadi penghantar ya. Ini ya. Ini menarik nih, makanya Bu Lestari kayaknya kita harus mobility in life dan life mobility is life dan life is mobility. Jadi nggak boleh diem aja nih Bu, kita nih termasuk yang aging nih, Pak Darwono nih, kita semua nih yang Tai Chi nih. Saya tambahkan aging ya. Aging, iya. Oke, silakan. Moto kedua adalah. Moto kedua ya. Ya. Aging is changing. And changing is life. Life, oke. Jadi emang betul-betul harus berubah, itu udah harus berubah. Kita udah nggak bisa nolak umur nih Bu Lestari gitu, tapi bagaimana kita juga ikut berubah gitu ya, supaya jadi tantangan kalau saya, apalagi tadi ya, kalau kita bicara spiritual quotation ya Pak Dr. Darmono ya, jadi ke otak juga ya sebetulnya ya. Kemarin kita di Tai Chi juga sempat bicara tentang demensia gitu. Terjawab sebetulnya dengan presentasinya Dr. Darwono sore ini gitu ya, bahwa memang otak kita juga kalau udah atrofi gitu ya, ternyata juga itu sangat terkait juga sama sama health and wellness ya Pak ya. Jadi memang menarik nih hari ini. Silakan kalau ada lagi yang mau komentar, masih ada waktu ya. Kita masih punya waktu berapa lagi nih Pak? Sebelum nanti ada closing statement dari Pak Yusuf dan dari Dr. Darwono sendiri. Sampai jam berapa ya Pak Am ya? Maksimum biasanya. Kita masih punya 12 menit lagi. Silakan. Ya. Kalau ada, atau Pak Am
mau bertanya Pak Am, berkomentar? Terima kasih Bu Linda atas kesempatannya. Ini baik sekali ya topiknya. Terima kasih Pak Bambang. Ini sangat menarik. Tadi kan pembicaraan kita tuh diakhiri dengan statement ya bahwa yang paling penting dari apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan oleh kita itu adalah menjaga imun sistem kita gitu ya, karena kita tidak bisa melawan bakteri, membunuh bakteri, kan itu bagian dari kehidupan kita ya, meskipun barangkali untuk cara-cara yang parsial ya, beberapa yang dirasa mengganggu itu ada cara-cara tertentu, tapi yang lebih penting dari semua itu ternyata kan menjaga imun sistem. Nah, terkait dengan upaya menjaga imun sistem ini tadi juga sudah disampaikan ya dari perspektif mikro dan kemudian makro, atau makro dan kemudian mikro. Nah, tapi permasalahannya kan di kita ini adalah masalah pemahaman ini ya tentang pentingnya imun sistem ini, sehingga aktivitas-aktivitas kita ini banyak yang tidak diarahkan secara sistematik ya untuk bagaimana kita bisa membentuk ketahanan atau kekuatan ya daya imun kita ini dengan baik. Nah, apa yang disarankan oleh Pak Bambang itu ya untuk bagaimana masyarakat ini bisa memperkuat gitu ya sistem imunnya ini, dan dengan cara apa? Maksud saya ini kan bagian dari sosialisasi perlu gitu ya dari hasil seminar ini. Nah, kita di komunitas Tai Chi ya ada kesadaran itu salah satu yang kita pilih latihan atau aktivitas melakukan Tai Chi. Tapi kan mungkin juga ada pilihan-pilihan lain ya buat masyarakat untuk bagaimana mereka meningkatkan imun sistemnya. Ada hal lain nggak yang kira-kira yang bisa dipahami oleh masyarakat dan dikerjakan secara baik ya untuk meningkatkan imun sistem ini baik secara individual maupun secara komunitas, terutama ini di masyarakat banyak nih Pak Bambang, karena segelintir masyarakat yang barangkali ada pemahaman, terus ada upaya, salah satunya seperti melakukan kegiatan Tai Chi. Tetapi bagaimana nih untuk masyarakat yang umum gitu? Itu pertanyaan pertama ya Pak Bambang. Terus kemudian yang kedua, ini terkait dengan kita melakukan vaksinasi ya 1, 2 dan kemudian booster. Nah, untuk booster ini saya lihat tentu kita semua mendukung, tapi ada beberapa yang juga kontra ya. Jadi bagaimana nih pandangan Pak Bambang nih ya mengenai booster dan upaya-upaya vaksinasi itu kan sebenarnya untuk ini juga ya sebenarnya menghadapi bakteri. Itu yang kedua. Nah, terus kemudian yang ketiga ini prediksi nih Pak Bambang berkaitan dengan pandemi ini. Dari pengalaman terus kemudian berhubungan dan melakukan kajian terutama terkait dengan dunia patogen ini, kira-kira prediksi Pak Bambang bagaimana sih akhir dari pandemi COVID-19 ini? Itu aja, maaf ada 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Am. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Berat nih, silakan. Ya, pertanyaan berat nih. Ya udah. Gini. Silakan. Yang pertama yang untuk general masyarakat ya, kita memang harus educate masyarakat bahwa satu, setiap orang akan mengalami aging ya, jadi life is changing and changing is life, termasuk changing di sistem imun kita. Ya nggak bisa itu. Dan sekarang bagaimana mencegah supaya tidak terus turun secepat kalau kita tidak berupaya apapun juga. Satu-satunya tadi adalah life is mobility and mobility is life ya. Dan impact positif itu adalah tadi activity baik fisik maupun kognitif. Banyak gemar membaca itu. Saya juga masih ingat dulu almarhum ibu saya itu sampai 86 sampai lebih juga masih ingatannya masih bagus. Itu karena sering baca Femina atau apa gitu ya, itu untuk beliau gitu ya. Jadi itu yang paling penting sebetulnya. Jadi antara yang sehat mengalami perubahan secara natural dengan yang sakit mungkin akan kita pisah ya. Kalau sakit misalnya tadi dokter bilang HNP itu lain lagi. Itu adalah mechanical problem
dari tulang belakang yang mengganggu sarafnya. Jadi kayak tulang belakang itu rumahnya saraf. Kejepit katanya saraf kejepit. Jadi sarafnya sendiri nggak sakit. Iya. Ya, sarafnya nggak sakit. Tapi rumahnya rusak, ganggu sarafnya. Maka harus dibetulin rumahnya supaya nggak mengganggu. Itu kan bisa lagi. Itu mekanik harus mekanik ya. Mekanik, oke. Ya. Nah itu satu. Jadi saya kira kita harus educate masyarakat tadi. Apa sih gunanya motivasi, activity, tai chi, apapun juga, karena ada yang orhiba, itu semua bagus. Cuman harus listen the body language. Jadi badan kita itu kalau nggak punya mulut ngomongnya dengan sakit. Very easy. Misalnya bungkuk sakit, itu badan ngomong down. Ya, kenapanya kita cari dengan evidence base, dengan beberapa pemeriksaan. Kalau sudah tahu, pasti bisa treatment. Keputusan tetap pasien punya. Yang kedua, kalau tahu, minimal ke depan bisa cegah, tidak tambah parah. Ya. Tapi seringkali apa yang terjadi? Shopping mall approach, dikasih anti sakit. Kan banyak mau beli anti sakit di mana-mana. Saya bilang shopping mall approach ya. Jadi bungkuk sakit, badan ngomong down, ditutup mulut, nggak bisa ngomong, yang down jadi do, make it worse. Nah, ini makanya tadi saya sebut body language. Ya, itu penting sekali. Jadi kalau umpamanya gerakan tai chi ini nggak usah dipaksakan, ada juga tai chi yang sambil duduk juga ada. Nah itulah yang dikembangkan ke depan supaya mereka keep aktif, keep mobile, fisik dan kognitif untuk menjaga supaya tidak decline karena impact-nya positif. Mungkin itu yang kita bisa ya. Nah, yang kedua tadi apa sih? Saya lupa. Booster itu vaksin. Booster. Jadi kembali sebetulnya tadi di belakang saya masih ada slide yang bagaimana pilihan-pilihan mengenai COVID. Kalau bisa saya share nggak kira-kira? Cukup waktu nggak ya? Kalau nggak cukup waktu, silakan. Boleh silakan. Ya, saya coba ya. Ini sebetulnya research development untuk COVID, ya, related to coronavirus. Modalitinya ada therapeutic antibody, kita kenal plasma convalescence, kita kenal cytokine treatment, chloroquine, tocilizumab, remdesivir dan seterusnya. Kita kenal juga nucleic acid based therapy, targeting virus gene expression adalah stem cell dan exosome. Yang berikutnya adalah vaksin. Vaksin itu ada yang DNA base, ada yang protein base, ada yang virus base, mRNA base, macam-macam itu. Ya, tapi intinya dia adalah antigen yang kita coba untuk human supaya beta limfosit kita membentuk antibodi tertentu. Jadi semakin kita diberikan beberapa vaksin, diberi exercise, tentu antibodinya lebih bervarian sehingga kalau toh kena COVID tidak separah seperti yang masih kosong, kira-kira gitu aja. Oke. Jadi saya kira itu tetap bagus. Saya juga udah 3 kali sih. Tapi dok, ini kita tahunya mana yang DNA base, yang protein base gitu. Kita kan nggak tahu. Kita tahunya ini Pfizer. Tadi juga Bu Lestari bilang AstraZeneca. Gimana? Mungkin itu nggak perlu dong. Oh nggak perlu. Karena itu hanya dari bagian virus yang sama. The thing is kalau virus itu sudah mutasi, ini virusnya beda gitu. Memang ada protein yang itu ada sebagian, tapi ada protein lain yang dia mutasi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa di 100% dihambat oleh ini. Karena ada pemahaman kita di masyarakat nih, orang awam nih ya, Dok ya. Orang awam kan berpikirnya, kalau beda merek gitu kan, ini harusnya boosternya beda sama yang waktu vaksin kedua gitu loh, Dok. Ini kan kita orang awam nih, ini memang kita kekurangan informasi nih. Jadi yang seperti ini nih menarik ya, Pak Am ya. Betul. Gimana, Dok? Just antigen aja Ibu, Dok. Jadi misalnya ya, kalau imun sistem kita bagus, apapun juga virus dengan antigen yang berbeda akan dilawan. Akan dilawan, oke. Ya. Kalau bagus ya. Ini saya buka sedikit rahasia nih ya, tapi bukan karena saya ketemu banyak pasien COVID juga di rumah sakit, saya tetap juga waktu semua pada nggak mau praktek, saya juga masih praktek. Saya harus melindungi family, betul. Saya harus melindungi pasien lain. Saya harus melindungi staf saya juga kan. Saya suntik sendiri. Suntik sendiri? Iya, habis gimana kan? Yang sakit aja bisa sembuh, masa menjaga? Dan untuk memperbaiki imun sistem saya gitu. Ya. Jadi itu mengenai vaksin. Ini saya lanjutkan sedikit ya. Ini plasma convalescence, letaknya hanya di sini aja ya. Nah, kemudian ini
dia sebetulnya kalau antibody virus masuk, dia diblokir gitu. Jadi ini ACE itu diblokir oleh antibodinya sehingga virus nggak bisa masuk. Nah, masalahnya sekarang antibodi yang dibuat badan kita itu cukup efektif untuk virus yang sudah mutasi apa enggak? Ya, tapi virus mutasi nggak langsung berubah total A menjadi B, enggak. Masih ada A plus 1, 2, 3 gitu. Jadi sebagian proteinnya masih efektif. Itu kenapa kalau kita sudah di booster 3 kali, kalau toh kena tidak separah kalau kita masih kosong gitu. Ya. Kemudian ini tadi nutup di sini di ACE. Tuh di sini dia diblokir sehingga nggak bisa masuk ke sini, ya. Ini kalau dia nggak kenal tetap masuk ya, Dok. Ya, yang sekarang misalnya yang Omicron gampang menular karena dia ada hampir 50 protein yang mutasi. Mutasi ya. Oh. Jadi dia tapi kan tidak separah yang awal dulu gitu. Ya. Saya kemarin udah positif, Dok, yang Omicron. Nah, ini yang itu tadi kalau plasma konvalesen dengan antibodi ya. Nah, sekarang kalau kita pakai sitokin ini, dia hanya menghambat certain viral activity di dalam sel. Jadi seperti ini kamostat ya. Dia memblokir di IL-6 reseptor tocilizumab. Jadi begini ini. Kamostat memblokir di sini. Kalau tadi ACE pakai antibodi, yang satu lagi oleh kamostat. Tocilizumab di sini menghambat IL-6 reseptor. Di reseptor ini ditutup oleh obat tadi sehingga bisa masuk. Ya. Nah, ini kalau kloroquine. Dia letaknya di sini. Menghambat translasi. Kalau virus sudah masuk, translasinya dihambat oleh kloroquine. Jadi masing-masing itu tidak membunuh virusnya, tapi menghambat aktiviti virus. Sehingga kadang-kadang dikombinasi macam-macam kan, tujuannya hanya di situ aja sebetulnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi ini, ritonavir. Dia menghambatnya di sini nih, proteolisis di dalam sel kalau virusnya ada masuk, ya. Kemudian ini favipiravir. Dia menghambatnya di sini, di translasi. Begitu juga ini adalah oseltamivir. Dia menghambatnya di sini, packaging tadi. Ini yang kita kenal antivirus itu ya? Iya, that's it. Kalau orang awam kan obatnya antivirus macam-macam. Ya, tapi saya coba tunjukkan bahwa mereka letaknya di mana gitu ya. Menarik. Nah, sekarang kalau ini exosome sudah tadi ya, tapi sekarang kalau vaksin nih. Ini yang against ini sebetulnya belum ada, tapi hanya bagian-bagiannya aja. Jadi kalau dia membentuk antibodinya nanti akan menutup waktu waktu virus mau masuk ke badan kita, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi terbentuknya antibodi tergantung antigen yang diberikan waktu kita memberikan vaksin. Karena itu spesifik, ya. Jadi ini pipeline-nya, DNA, protein base, virus, macam-macam, dan mungkin akan berkembang lagi di kemudian. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya tambahkan mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih banyak, Dok. Menarik nih ya, paham ya. Tadinya untuk yang terakhir itu, ya, apa itu? Yang satu lagi, yang terakhir, ada yang ketiga. Apa diulang lagi saya lupa. Paham. Prediksi tentang ke depan antivirus ini seperti apa? Itulah yang sudah ditulis oleh tadi naturalis dari Inggris. Ramon, ya, kan dia mengatakan yang bisa hidup survive di bumi adalah yang the most adaptable to the change. Virus tetap ada lebih dulu dari kita dan ada di badan kita ini semua. Hanya imun sistem kita harus bagus. Ya. Nah, sekarang perubahan sekarang harus pakai 5M segala macam. Yang AB ya tidak adaptable nanti jadi dinosaurus. Nah, ini kita harus pinter-pinter bahwa memang kita harus adaptable to that change gitu. Ya. Beradaptasi dengan kadang-kadang ada yang bilang kalau masuk ke manusia mati
virusnya enggak, dia balik asal semula, bukan mati. Jadi tetap hati-hati, dia masih bisa juga menularkan kalau kita enggak menjaga semua, ya kita kemasukan juga. Iya. Jadi kita harus beradaptasi nih, memang hidup sehat dengan virus, Pak. Pak Aam. Ya, terima kasih Dok, Pak Bambang, Bu Linda. Ya, makasih banyak Pak Aam. Ya, mungkin udah lewat 3 menit ya, kita bisa akhiri. Ini terima kasih banyak kepada partisipan yang sudah dari awal sampai akhir mengikuti gitu ya. Nanti Pak Aam akan tetap ini di YouTube karena ini penting sebetulnya materi ini untuk kita pahami gitu ya. Rumit emang Bu Lestari, tapi paling tidak kita tahu cara bekerja sistem imunitas di dalam tubuh kita dan cara bekerjanya virus nih berperilaku di badan kita itu seperti apa ya, Dok ya, dan bagaimana menghambatnya. Ternyata setiap antigen juga itu juga ada cara bekerjanya juga. Yang penting tidak membunuh virusnya tapi menghambat kerja virus di dalam badan kita. Ini menarik nih. Jadi sebelum kita tutup, mungkin Pak Yusuf bisa memberikan closing statement. Nanti kemudian kita minta Pak Dr. Bambang Darwono untuk juga memberikan pernyataan sebelum kita akhiri. Silakan Pak Yusuf. Kita setiap pagi nih, Dok. Dari jam 6 sampai jam 6:30. Ya, silakan Pak Yusuf. Body of knowledge kita tambah kuat ini sekarang ya, tambah semakin mantap untuk meneruskan latihan ini, ya. Jadi sebenarnya kelompok kita ini terjadi by accident. Tadinya ada satu perusahaan yang satu dunia itu yang membantu untuk menyiarkan, tapi satu hari dibilang, waduh, kita kan mulai setengah jam 6 pagi. Jadi operatornya mereka juga bingung kerjanya gimana nih Pak, kantor kita ada sebagian orang yang waktu kerjanya gimana, walah memang rupit. Akhirnya memang mau kita mau yang nggak ada jalan lain ini, gimana caranya? Akhirnya kita mau berhentiin ini, tapi lalu kita diselamatkan oleh sang pihak yang operation ini Zoom ini. Pak, itu menarik sekali Bapak, itu punya kelompok. Saya perhatikan ada orang-orang tertentu yang nggak pernah lubang itu. Wah, saya jadi dia yang menyelamatkan kelompok kita ini. Jadi dia nggak ngerti apa, bukan dia sebagai yang mengoperation biasa aja, orang biasa aja kan. Pengetahuannya bukan pengetahuan yang medis atau ini, oh ya gitu. Nah, saya anggap ini sebagai modal. Nah, setelah berkembang sampai hari ini, dan itu semua, Dr. Darwono bisa menjelaskan pada kolega para dokter bahwa kalau you mau membawa pelatihan imunitas ini menjadi satu kelompok yang mau dia awasin, membuat percobaan apa, kita siap, ya toh? Karena yang susah itu mencari orang yang nggak ada ide, nyari orang yang konsisten jam sekian datang, nanti lupa itu nanti ini itu, kita sudah bisa. Jadi kalau bisa jelaskan kepada teman-teman dokter, menarik untuk ini, just coba aja kita kelompok kita bisa dijadikan satu untuk partisipasi kan, ya kan? Jadi objek penelitian terutama yang menyangkut imunitas ini, ya kan? Nah, lalu ada rencana juga dokter kita minta bantuan juga nanti pada dokter ini bahwa kita akan menyebarkan satu informasi bahwa peserta-peserta yang kita ikut yang tanpa lubang itu datang dengan masalah. Sehingga kalau dia disuruh dengan share, Pak, saya dulu sebelum masuk itu pada waktu saat masuk saya ada masalah dengan jantung saya ada masalah dengan macam-macam toh. Tapi setelah saya ikut 1,5 tahun ini, hampir
ini kok ternyata ya beginilah, ya toh. Nah ini memang selalu kita jelaskan, karena filosofi Tai Chi itu dia semua berubah, tidak ada yang pasti. Hari ini yang kemarin bukan hari ini, besok bukan hari yang realitas itu sekarang dan di sini. Karena itu kalau mengalir kita bisa harus mengalir. Kalau bisa dirubah mindset kita, hari ini lebih sehat dari kemarin, besok lebih sehat dari hari ini. Ya. Nah ini yang bedanya kelompok Tai Chi di tempat lain dan yang kita ini, kita mempunyai semacam padepokan ini, yang mengajarkan the filosofi. Nah, ini nggak banyak Dok, ya toh yang ada di sini. Nah saya mau berikan ini karena kita sudah ada kolaborasi ini. Mudah-mudahan nanti semua, kalau kita bisa menganjurkan, membuka pintu pada orang-orang yang pasca rawat inap baru keluar, ya toh, sama masih rawat jalan, itu semua bisa ikut dalam Zoom kita punya Tai Chi ini, ya toh. Dan itu semua kalau bisa menjadi suatu, kemana aja, bisa sampai ke luar negeri, bisa yang penting kapasitas Zoom-nya itu nanti bisa dirubah-rubah kan sesuai keadaan ini. Jadi kita mohon bantuan dari Dr. Bambang Darwono untuk ikut memberikan pada kolega-kolega ini. Kita siap untuk dicoba jadi ikut dalam partisipasi riset, maupun kita mau memberi ini. Karena habis ini kita kalau sudah keluar itunya websitenya, kita sudah akan lebih fokus diskusi ini apa ada yang sudah masuk mengatasi insomnia, yang sudah masuk waktu itu ada masalah jantung apa segala macam, itu bisa mempunyai forum-forum sendiri, ya toh, yang bisa akan banyak orang membutuhkan kan, ya toh. Nah itu kira-kira Dok, mudah-mudahan ini kerjasama bisa terus berkelanjutan dan kita bisa semakin ditingkatkan, ya toh. Ya, karena seperti BPJS juga itu membutuhkan sekali kan, di promotif dan preventif itu dari itu, nggak bisa dengan instruksi kan, ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih banyak. Jadi memang kita tanpa lubang ya, sudah hampir 2 tahun ya, ada yang sudah hampir 1,5 tahun lebih setiap hari Dok, dan testimoninya justru ya banyak yang itu hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan pasti besoknya juga akan lebih baik dari yang lalu gitu. Jadi talk while you walk while you talk gitu ya. Jadi nggak cuma ngomong aja nih Pak Dok. Jadi kita lakukan gitu ya, mobility. Tadi kalau dokter mobility is life, life is mobility gitu. Jadi ini menarik. Silakan kita perlu closing statement dari Dr. Bambang Darwono. Silakan Dok. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi apa yang saya share itu belum final, ya. Ilmu selalu berkembang, tidak ada yang jatuh dari langit, selalu ada deduktif, induktif, dan masih dipelajari. Jadi yang paling penting adalah kita masing-masing mengenal diri kita dengan memahami body language yang harus dicari sumbernya. Kemudian kita juga mengenal upaya-upaya apa untuk mengatasi tadi. Seperti pandemi itu juga sesuatu yang baru yang hampir seluruh dunia menjadi heboh gitu ya, tapi kan selalu ada upaya setelah itu. Ini masih terus berkembang, belum final, tapi yang mudah-mudahan apa yang saya share bisa membantu kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tidak usah putus asa, cemas tidak boleh soalnya impact-nya negatif. jadi negatif, jangan stres. Pakai 3 vitamin katanya. Apa? Vitamin E, vitamin B, sama D. Apa tuh? E itu enjoy. Enjoy. Bersyukur. B bersyukur. Bersyukur. D doa. Oke. Apalagi D-nya pakai 3 ya, Dok. D3. Doa. Yes. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak nih Dr. Bambang Darwono nih. Terima kasih banyak. Betul, tidak ada satu ilmu pun yang benar dan tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan satu ilmu, Dok. Jadi memang kita harus belajar terus, dan untuk ke masa depan ya, Dok, berubah terus dan kita harus bisa adaptasi. Nih tantangannya adalah kita adaptasi,
kepada perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada partisipan yang sudah mengikuti webinar ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup ya Pak Am ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.